Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, dalam masalah ini ada dua pendapat dari para ulama di zaman sekarang. Kalau Syekh bin Baz berpendapat bahwa menggantungkan tulisan ayat atau hadis di tembok, kalau memang tembok itu adalah tembok yang tidak menghinakan Al-Quran ataupun hadis, dan tujuannya memang untuk kebaikan, seperti untuk diingat ya, dan mengingatkan orang lain, kata beliau, itu boleh. Tapi kalau di tembok itu malah menghinakan seperti tembok WC, maka yang seperti ini, kata beliau, tidak boleh. Ini pendapat Syekh bin Baz. Sedangkan Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa yang menggantungkan atau menempelkan ayat atau hadis di tembok itu adalah merupakan perkara yang diada-adakan. Karena dahulu di zaman Nabi SAW, demikian pula para sahabat dan para tabi'in, tidak ada satupun dari mereka yang menggantungkan ayat ataupun menulis Al-Quran atau hadis di tembok rumah. Kalau itu baik, tentu Rasulullah dan para sahabat melakukannya. Jika misalnya ada yang berkata, kata Syekh Utsaimin, tapi kan maksud tujuannya supaya diingat atau memberikan peringatan orang lain. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa sekali lagi bahwa perbuatan itu, jika itu baik, adalah pasti dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua, secara kenyataan, kata beliau, apakah orang mengambil pelajaran dari situ? Jarang sekali, kata beliau, ada orang yang mengambil pelajaran dari situ. Bahkan terkadang hiasan-hiasan itu, kata beliau, hanya sebatas untuk keindahan saja. Kalau perbuatan itu perkara yang benar, tentu Rasulullah dan para sahabatnya dan salafus saleh yang pertama kali melakukannya. Dan pendapat Syekh Utsaimin ini yang kemudian juga yang setahu saya dikuatkan oleh Lajnah Daimah. Maka yang lebih baik dan lebih hati-hati, lebih baik kita tinggalkan saja. Kalau misalnya untuk dihafal, kan bisa kita hafalkan dengan cara lain. Kalau untuk misalnya dijadikan pelajaran dan yang lainnya, kita bisa lakukan dengan cara yang lain kok. Kalau kita mengingkari kemungkaran, orang yang melakukan kemungkaran, itu lebih baik. Itu lebih ahsan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubah dengan lisannya, kata Rasulullah. Jika tidak mampu, maka ubah dengan hatinya, dan itu selemah-lemah kemungkaran atau pengingkaran. Maka saudara-saudaraku sekalian, dan yang bertanya terlebih bahwa yang lebih hati-hati, lebih baik kita tinggalkan saja. Demikian pula yang ada di kaos dan yang lainnya. Dan seperti ini seringkali malah dihinakan. Kalau di kaos ada ayat Al-Quran atau hadis, kemudian kita masuk WC, bagaimana? Itu akhirnya menghinakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini sangat tidak bagus sekali. Terlebih hal itu pun juga tidak pernah Rasulullah dan para sahabat lakukan, padahal mereka mampu melakukannya dan tidak ada penghalangnya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya jawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.